nitrit di sini adalah +3 ya. Bagaimana bisa terjadi +5 dan +3 dari jumlah oksigen yang mempengaruhinya? Ya, nanti dicek lagi. NO3, O itu selalu -2. -2 dikali 3 adalah berapa? -6. Nah, kalau NO3 muatannya -1, berarti harus ada berapa? Sisanya +5. Seperti itu menghitungnya ya. Kemudian bentuk molekulnya, nitrat memiliki bentuk geometri planar trigonal, nitrit bengkok ya. Reaksi dengan air sama-sama membentuk asam nitrat ya. Merupakan yang nitrat adalah asam kuat, yang nitrit adalah asam lemah. Redoks, nitrat direduksi menjadi nitrit, nitrit dapat dioksidasi membentuk nitrat ya. Jadi kebalikan, yang nitrat direduksi tidak bisa dioksidasi, yang nitrit bisa dioksidasi tidak bisa direduksi. Penggunaan nitrat digunakan dalam pertanian yaitu pupuk, industri makanan. Nah, ini ya dari kayak gini ya, tercemarnya lingkungan tuh dari pupuk mineral. Kemudian produksi cat, nah pengecatan yang ada di kapal-kapal gitu ya, ngecat kapal, ngecat perahu. Nah, itu kan secara otomatis memberikan limbah terhadap perairan ya. Tuh. Kemudian obat-obatan, membuang obat kalau nggak benar caranya, dia juga merusak lingkungan ya. Plastik, nah itu plastik lagi ya. Gelas, bahan peledak dan lain sebagainya. Nitrit digunakan untuk produksi daging dan ikan ya. Pengawet daging dan ikan serta pewarna. Next, lanjut nitril sekarang atau sianida tadi ya. Senyawa organik yang memiliki gugus fungsi triple ya. Triple bond dengan N. Awalannya siano tadi ya digunakan secara bergantian dengan istilah nitril dalam literatur industri. Nitril ditemukan dalam senyawa yang banyak berguna termasuk metil sikloakrilat digunakan dalam lem super dan karet nitril. Nitril mengandung polimer yang digunakan dalam lateks laboratorium dan sarung tangan medis ya. Karet nitril juga banyak digunakan pada otomotif dan segel lainnya karena tahan terhadap bahan bakar dan minyak. Senyawa organik yang mengandung beberapa gugus nitril dikenal dengan sianokarbon. Senyawa anorganik yang mengandung gugus CN tidak disebut nitril tapi disebut sianida. Meskipun nitril dan sianida dapat berasal dari garam sianida, sebagian besar nitril nyaris tidak beracun ya. Nitril geometri NCC linier dalam nitril mencerminkan hibridisasi sp dari karbon rangkap 3 ya. Cn jaraknya pendek yaitu 1,16 Armstrong yang konsisten dengan rangkap 3. Nitril adalah polar seperti yang ditunjukkan oleh momen dipol yang tinggi. Nah, sebagian cairannya nitril memiliki konstanta dielektrik tinggi, biasanya bernilai 30-an ya. Kemudian selanjutnya nitro dan nitroso ya. Di sini nitro adalah senyawa organik mengandung 1 lebih gugus fungsional yaitu NO2 ya. Gugus nitro salah satu kelompok senyawa yang paling umum untuk eksplosofor ya, atau kelompok fungsional yang membuat senyawa eksplosif digunakan secara global. Kelompok nitro ini sangat menarik elektron karena karakteristiknya ikatan alfa C dengan Ka ya. Di sini dekatan ya. Di sini ada alfa. Ikatan N dengan C yang pertama itu di sini ada alfa. Kemudian alasan yang sama kehadiran nitro pada senyawa aromatik
menghambat substitusi aromatik elektrofilik, tapi memfasilitasi substitusi aromatik nukleofilik. Nah, di sini gugus nitro jarang ditemukan di alam, hampir selalu diproduksi dalam diproduksi dari reaksi nitrasi asam nitrat. Ya, nitroso kembarannya ya, merujuk pada gugus fungsi dalam kimia organik, gugus NO saja, O-nya 1. Dengan demikian, beragam nitroso dapat dikategorikan sebagai senyawa C-nitro. Ya, misalkan nitroso alkana, S-nitroso, ya, dan lain sebagainya. Nah, ada juga nitrosil. Nitrosil adalah senyawa non-organik atau anorganik yang mengandung gugus NO. Berikatan langsung melalui atom N menghasilkan logam NO. Alternatifnya, contoh non-logam adalah reaksi umum nitrosil klorida. Seperti itu ya. Banyak ya ternyata ya. Nah, kita bisa lihat di sini senyawa nitro ya. Senyawa nitro NO, ini pH tadi itu benzen ya, penil nitro. Nah, di sini ada apa namanya, boil, titik didih ya, dia sekitar 100 derajat Celcius, sama seperti air. Dia juga bisa membentuk nitronic acid ya, dari nitro menjadi nitronik ya. Nah, kalau dilihat dia mempunyai kerapatan yang sama sekitar 1,48 Armstrong ya. Ketika dia mempunyai perbedaan NO2 menjadi NH2, maka energi yang dihasilkan juga lebih tinggi ya, lebih tinggi. Ketika dia N-nya hilang, dia turun lagi, lebih rendah lagi. Jadi pengaruh energi yang dimiliki dari NO menjadi NO2 saja dia mempengaruhi energinya ya, lebih tinggi, tapi kerapatannya tetap sama ya. Jadi ion nitrat, kemudian kalau dia mempunyai suhu yang tinggi berwarna coklat, kemudian dia menjadi ya, dengan suhu rendah dia warnanya menjadi pudar ya. Kemudian dia membentuk ion nitrolium. Seperti ini ya. Nah, ini adalah sekedar pengetahuan saja. Lebih lengkapnya nanti kita belajar di kimia organik 2 tentang sintesis ya, pembentukan senyawa. Oke. Nah, ini juga sekilas saja, tidak perlu dicari lebih matang gitu ya. Cuman terlihat reaksi-reaksi yang terjadi dan beberapa jurnal-jurnal penemunya bahwa dia bisa terjadi reaksi adisi, reaksi oksidasi, dan reaksi yang lainnya, eliminasi, bereaksi dengan logam ya. Ternyata complicated, komplit. Kemudian ini juga sama, reaksi yang terjadi pada senyawa nitroso bisa melalui reaksi Diel-Eders ya. Nah, kemudian N reaksi ini hanya saja kita tidak akan mempelajari hal ini ya. Nah, ini juga sama, nitroso ya, melalui reaksi aldol ya. Kemudian dengan reaksi radikal. Nah, ini kalau di kampus-kampus negeri kimia organik 1 sudah pembahasannya seperti ini. Nah, tapi di kurikulum Unpar untuk sintesis dilakukan di kimia organik 2. Nah, seharusnya sambung saja, kimia organik tidak perlu angka 1 dan 2 ya, tapi sudah termasuk di dalamnya ada sintesis. Ini juga sama reaksi-reaksi pada sintesis nitro ya. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Lagi slide di sini ya, contoh senyawa nitro pada nitrobenzen, dia bisa digunakan sebagai pewangi sabun
ya. Kemudian pembuatan lilin, pengkilap lantai, pelarut zat, penyemir jaket kulit. Nah, ternyata dapat diketahui semua ini dapat menyebabkan sel kanker darah putih atau leukemia. Ya, jadi kalau hati-hati jika menggunakan pewangi yang berbahan dasar itu tadi ya, kadarnya, kalau berbahan dasar pasti ya, cuman kadarnya ya. Hati-hati dengan kadarnya yang cukup tinggi, maka secara tidak langsung dia akan menyebabkan kanker kulit ya. Kalau kita membuangnya di limbah limbah, sumur, maksudnya buang aja di, selokan gitu ya, misalkan limbah rumah tangga di selokan. Nah, secara nggak langsung dia di muara, sungai ya, yang secara nggak langsung air itu meresap ya dalam tanah itu ya. Kita menggunakan air tanah untuk proses, kehidupan sehari-hari untuk mandi, kumur. Nah, itu hati-hati ya. Seperti itu. Oke, itu misi anak bangsa bagaimana mengurangi pencemaran limbah pada lingkungan. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Menarik ya, kalau kita bisa mempelajari sesuai dengan bidang kita dan ambil peran di dalamnya, gitu ya. Kalau kita udah mempelajari efek sampingnya, kita harus ambil peran di sana. Yuk, mulai sekarang kurangi penggunaan plastik. Belanja ke warung pakai shopping bag yang tidak berbahan dari plastik gitu ya. Belanja ke mall bawa tuh yang lebih gede. Itu harus tergerak dari diri, kemudian menularkan ke sekitar, kemudian membawa aura yang positif, menggerakkan hal itu, insya Allah ternilai sebagai pahala. Ya nggak sih? Tuh. Oke. Ada yang ditanyakan?